Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Dwi Ningsi dengan NIM F1E224023, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video ini saya akan membahas materi sinyal dan sistem, yaitu tentang sinyal waktu kontinu. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana sinyal dipresentasikan, dianalisis, dan digunakan dalam berbagai sistem teknik seperti komunikasi, pengolahan audio, dan kontrol. Kita akan membahas tentang sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai untuk setiap waktu, baik itu waktu negatif, nol maupun positif. Secara matematis ditulis sebagai xt, di mana t merupakan variabel waktu yang kontinu. Artinya tidak ada celah atau jeda dalam sinyal tersebut. Contohnya adalah sinyal suara, tegangan listrik analog, gelombang radio. Semua sinyal ini berubah secara halus dan terus-menerus terhadap waktu. Lalu di sini kita akan membahas tentang sinyal kontinu dan diskrit. Perbedaan utama antara sinyal kontinu dan diskrit terletak pada domain waktunya. Sinyal kontinu didefinisikan di semua waktu berbentuk kurva halus, sedangkan sinyal diskrit hanya memiliki nilai pada waktu tertentu, biasanya berupa titik-titik. Sinyal diskrit biasanya dihasilkan dari proses sampling, yaitu pengambilan nilai sinyal kontinu pada interval waktu tertentu. Contohnya adalah audio digital yang kita dengar di HP. Nah, sinyal itu sebenarnya ada di mana-mana. Sinyal tidak hanya konsep teori, tapi ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya, suara di telepon diubah menjadi sinyal listrik, WiFi mengirim data dalam bentuk gelombang, serta musik digital hasil konversi sinyal analog ke digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang sinyal sangat penting dalam teknologi modern. Selanjutnya ada eksponensial kompleks dan sinyal teredam. Dalam analisis sinyal, eksponensial kompleks sering digunakan karena dapat mempresentasikan berbagai bentuk sinyal, termasuk gelombang sinus. Nah, bentuk umum dari eksponensial ini adalah xt sama dengan e pangkat at. Jika nilai A negatif, maka sinyal akan mengalami peredaman. Artinya amplitudo semakin kecil seiring waktu. Sinyal seperti ini disebut sinyal teredam. Contohnya adalah getaran yang lama-kelamaan berhenti karena kehilangan energi. Lalu ada eksponensial dan hukum Euler. Hukum Euler merupakan hubungan penting antara eksponensial kompleks dan fungsi trigonometri. Ada rumusnya, yaitu E pangkat J theta sama dengan cos theta ditambah J sin theta. Dengan menggunakan rumus ini, sinyal eksponensial kompleks dapat diubah menjadi bentuk kosinus dan sinus. Hal ini sangat membantu karena sinyal sinusoidal lebih mudah dipahami secara fisik, misalnya sebagai gelombang. Lalu ada sinyal periodik serta sinyal aperiodik. Sinyal periodik adalah sinyal yang mengulang dirinya dalam selang waktu tertentu. Secara matematis dapat ditulis dengan X kali T sama dengan X T ditambah T, di mana T adalah periode, sedangkan sinyal aperiodik tidak memiliki pola pengulangan. Contohnya, periodik itu kosinus, aperiodik sinyal pulsa. Nah, lalu ada sinyal deterministik dan juga sinyal random. Sinyal deterministik adalah sinyal yang dapat ditentukan secara pasti menggunakan persamaan matematis. Sedangkan sinyal random atau acak tidak dapat diprediksi secara pasti. Contohnya adalah noise yang sering muncul sebagai gangguan pada sistem komunikasi. Lalu ada energi dan daya. Sinyal energi adalah sinyal yang memiliki energi total terbatas, tetapi daya rata-ratanya itu 0. Sedangkan sinyal daya memiliki daya rata-rata yang konstan, tetapi energinya tidak terbatas. Konsep ini penting untuk membedakan jenis sinyal dalam analisis sistem. Dalam sinyal juga ada yang namanya penggunaan matematika.
Matematika digunakan sebagai alat utama dalam analisis sinyal. Beberapa metode yang digunakan yaitu fungsi matematika, integral, dan juga transformasi Fourier. Dengan matematika, kita bisa memahami, memodelkan, dan memprediksi perilaku sinyal dalam suatu sistem. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu sinyal waktu kontinu adalah dasar dari analisis sinyal dan sistem. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melanjutkan ke materi yang lebih kompleks seperti konvolusi dan transformasi Fourier. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dari penyampaian materi yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.